standby sambil aku sembari buat soal, terus ternyata nih orang kemana sih, nggak ada konfirmasi mau calling atau apa, ya udah aku tinggalin aja. Aku tidur dari tadi pagi Mas baru bangun. Ya, Ayo, apa mau membahas yang kemarin? ya. Yang kemarin Oke, kan sampai di mana itu pembahasannya? Oh, kamu pakai yang mana nomornya kemarin? Gimana sih? Nih. Ntar aku tampilin dulu dah. Tampilin itunya. Oke. Apa namanya? Tulisanmu mana tadi? Kemarin tak save kok. Oke. Loh, tulisanmu hilang. Aku masuk. Oh, gimana sih? Oh, di data. Data. Aku udah ready loh. Nih. Tertarik sekali kamu membahas tulisanmu. Sangat. Because I having a lot of patience for that, and I don't know it is right or not, but at least I just trust it. Enggak, apa? Kak, aku bingung. Ini cara nampilinnya gimana ya? Ajarin aku dong nanti. Ya. Itu kamu kan Okay, kalau pas ini sampai udah pas buka Zoom, itu kan kamu akan lihat kontak yang ada di situ. Nah, kalau kamu mau menampilkan apa namanya? Halo? Bentar. Aku nggak bisa ya. Aku mau rekam sih sebenarnya. Bentar. Oh, recordnya harus dari aku, kecuali kamu yang telepon. Gitu ya? Kecuali kamu yang telepon ke aku. Dikasih apa? Ya, halo. Kok putus-putus? Iya. Masa sih Kak? Signalnya Halo? kok putus-putus sih, dari mana coba? Signalku di situ berapa barnya? Halo. Ya, gimana? Signal di situ berapa? Merah, putih atau kuning? Orange. Signal recording ini ya. Yang di bawah, ada tulisannya di bawah. Ya udah stabil. Anggap saja. Oke. Ya. Ini recording ya? Itu recording. Nanti tak kirim deh recordingnya. Oke, error for that. Kamu lihat ada gambarmu nggak ya? Tulisanmu nggak? Clear banget, udah kelihatan kok. Oke. Kita mau bahas yang tulisan atau membahas yang Zoom dulu nih? Kalau yang apa gimana? Bahas tulisan atau bahas Zoom dulu? Tulisan dulu aja. Tulisan. Sekarang di record ya, Kak. Buat aku maksudnya. Oke. Kalau lihat dari tulisan, kok ininya hilang. Halo? Terputus lagi kah? Testing. Cek. Terputus-putus. Macet lagi.
Tapi kalau kayak gini lancar-lancar saja. Bentar. Apa yang mengakibatkan putus ya? I don't know lah. Harusnya stabil ini. Oke. Let's go. Setting. Kenapa Kak ada yang masalah? Enggak sih. Di akunnya enggak, cuman. Ini loh yang aku selalu bilang menarik itu di sini loh. Iya. Oh enggak, Cing. Semua huruf Aku nggak tahu sih, suka aja ketika menulis itu harus ada ketajaman dan ketegasan gitu, Kak. Ya itu yang mungkin nggambarin tentang ketegasan kemarin, tentang prinsip juga, tapi di sisi lain juga jadi sensitif. Jadi sensitif. Di sisi lainnya kayak gitu. Kemudian dia bukan cuma C loh ya, kayak P gini ini kan juga tajam. Nih, setiap kali kayak bikin apa ya namanya, bukan garis akhir ya, kayak bikin coretan yang cukup ini, kamu selalu identik ada ngakhirin yang tajam-tajam itu. Makanya aku bilang antara tegas dan sensitif gitu. Itu biasanya identiknya ke sana kalau secara grafologi gitu loh. Kemudian tapi kalau secara konsistensi kamu itu cukup konsisten. Konsisten itu dilihat dari apa, balok hurufnya loh. Hampir rata-rata itu tetap ya. Dia tidak mengalami banyak perubahan. Jadi mungkin ini bisa menggambarkan tipikal kepribadianmu yang dalam situasi apapun kamu akan menyikapi dengan stabil. Enggak meledak-ledak, enggak juga apa ya, kamu cukup bisa tenang lah memaintain gitu loh, memanage diri sendiri begitu. Nah, hanya ada kala tertentu kamu bisa tiba-tiba nggak tahu kena apa, walaupun kamu tipikalnya stabil, ada kala tertentu kamu bisa tiba-tiba ya cukup emosional gitu. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ada nggak sering muncul, tapi di dalam huruf-huruf ini kayak ada skala tertentu ukurannya itu bisa beda gitu loh, bisa beda. Misalnya waktu ya kayak misalnya kayak pas ini aku ngerti sih maksudnya kenapa huruf ini harus muncul seperti ini, lebih itu karena kamu melihatnya ini mungkin kondisi halaman kertasnya gitu ya. Tapi ini juga emang itu ada maksudnya, Kak. Tapi ada bisa menggambarkan emosi. Jadi saat ini dalam keadaan stabil, saat di sini kayak ada sesuatu yang kamu usahakan untuk kamu itu bisa redam atau apa ya, aku juga kurang ngerti sih maksudnya. Tapi intinya ini beda gitu loh. Situasi emosinya itu berbeda. Situasi emosi di antara sini dan memang sih kalau secara logika, aku ngerti mungkin ini memanfaatkan halaman gitu supaya satu halaman ini bisa penuh gitu. Betul. Ya. Tapi ya karena tanpa sadar nggak sadar, ini kadang-kadang bisa menggambarkan emosi juga gitu loh. Sadar nggak sadar bisa menggambarkan. Jadi emosi di mana saat tertentu kamu akan melihat, misalnya ini kalau kamu mungkin ini baru kelihatan ketika kamu menghadapi masalah. Itu. Waktu kamu nulis ini sebenarnya di luar kesadaranmu. Ini cuman ya pokoknya intinya kertas satu halaman ini aku harus tulis ditutup begini gitu loh. Jangan masuk ke halaman tunggu Kak. Gitu loh. Wait. Aku boleh komen? Oke. Kalau untuk halamannya di bawah itu memang aku sengaja gitu. Masalahnya apa? Itu adalah salah satu frase di mana di situ aku nggak mau kehilangan penggalan dari lanjutan ini paragraf gitu. Karena aku pikirnya karena ini materi dan perlu aku pelajari. Jadi aduh, kira-kira space-nya cukup nggak ya? Ya udahlah, aku pakai yang kecil aja, maksudnya biar cukup. Dan aku nanti juga nggak bakalan bisa ketinggalan atau kehilangan lanjutan dari ini materi gitu. Oh, berarti gitu memang ada perubahan emosi berarti. Memang ada perubahan emosi berarti. Karena ini kan kayak situasi. Sebenarnya kalau ini gambarin kayak masalah gitu, ini kayak masuk titik, bisa dibilang titik genting di mana kamu harus menyelesaikan masalah itu.
Nah, cara menyelesaikan masalahnya berarti kamu bisa, di satu sisi ada positifnya, kamu berarti pengambil keputusan yang baik. Di satu sisi, ya. Di lain sisi, mungkin juga bisa jadi emosi. Tergantung kamu mau mengambil keputusan yang mana. Emosional. Nah, itu yang aku lihat. Intinya dari yang ini sama yang ini itu ada perubahan situasi gitu loh. Jadi itu sih normally sih, aku pikir normally manusia semua juga akan mengalami kayak gitu dalam situasi apapun. Ketika kita nulis mau sekonsisten apapun, kalau namanya tulisan tangan itu pasti ada kala tertentu dia inkonsisten. Itu pasti ada kala tertentu karena itu bicara tentang perubahan emosi di dalam dirinya begitu. Jadi ini normally, cuman di dalam kenormalan ini nanti tinggal bagaimana kamu ngambil sikap gitu. Aku pikir bukan masuk ke karakter, terus kalau yang aku tadi agak tertarik, penggunaan huruf besar yang ada kalanya tertentu dia cukup stabil, tapi ada kala tertentu dia kayak tiba-tiba entah itu memang seni gaya nulis kamu atau memang ini kayak ini kan kalau kamu perhatikan huruf besarmu itu identik besar sekali gitu ya. Jadi tapi ada saat tertentu kamu biasa aja, kayak ini kan biasa aja gitu, huruf besar yang memang aku lihat ya kamu standar aja, ini hurufnya segini ya korpor. Tapi yang ini cukup menonjol gitu. Nah, itu yang kemungkinan yang kemarin aku sempat bilang kayak ada sisi pride kamu gitu loh. Sisi pride. Nah, tapi pride itu dalam artian bukan negatif sebenarnya. Pride kan memang setiap orang punya pride ya. Tinggal tergantung pride-nya apa yang dia mau ini. Nah, tapi di sini ada kala tertentu pride kamu itu ingin sedikit cukup terlihat gitu loh. Nah, pride kamu itu tergantung apa yang kamu mau tampilin. Misalnya, aku jadi ngaitin dengan apa? Dengan yang kamu sempat tadi kemarin komentar ketika aku bicara pipimu capi. Nah, padahal sebetulnya dalam konsepku positif gitu loh. Dalam konsepku positif. Artinya maksudnya konsepku positif, cabi yang dimaksud aku itu ya normalis sih, bukan cabi yang dalam artian quote and quote jelek. No. Tapi kamu kayak nangkepnya langsung reaktif gitu loh. Ngerti? You know maksudku. Jadi aku kayak ngelihatnya itu kayak connect gitu loh antara mungkin huruf ini kenapa kamu itu merasa gak nyaman kalau ada komentar-komentar yang sebenarnya itu belum tentu negatif masuknya, tapi kamu langsung nangkepnya itu kayak something negatif. Pokoknya intinya kayak sesuatu yang, nah jadi aku menggambarkan itu mungkin pride-nya. Enggak selalu sisi, seperti itu. Oke. Itu sih aku cuma gambarinya berdasarkan itu. Tapi ada kalau ada yang lain sih aku lihat sosolah biasa-biasa saja, nggak ini. Yang jelas kamu tipikal orang yang konsisten sebenarnya. Kalau dari sisi tulisan hampir rata-rata stabil, cukup bisa maintain masalah. Tipikal extrovert introvertnya kelihatan sekali. Extrovert artinya kamu berani membuka diri termasuk dalam hal kayak gini nih, kayak berani bicara kayak gini. Nggak semua orang bisa berani bicara tentang masalah pribadi loh. Persoalan diri sendiri. Itu termasuk sisi ekstrovertnya kamu. Jadi ada orang sangat sensitif untuk dikorek kepribadiannya. Maksudnya lu nggak usah nilai-nilai gue deh. Lu nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kamu berani gitu loh. Walaupun kamu pasti akan memberikan feedback gitu loh. Feedback itu bisa dalam arti banyak hal. Misalnya aku memberi komentar apa, kamu akan itu kayaknya hampir semua manusia akan pasti punya cara kayak gitu. Tapi ini sudah melihatkan kamu ekstrovert. Ekstrovert juga kelihatan dari huruf-hurufmu yang tegas ya. Jadi penggunaan huruf C, E, P, A, dan terus itu hurufnya itu baloknya jelas gitu loh. Itu menunjukkan keterbukaan. Ada orang kan yang memang kayak dokter-dokter itu. Kenapa dokter? Kadang kita selalu bertanya-tanya ya, kenapa tulisan dokter hampir rata-rata kok jelek-jelek gitu ya? Sebenarnya kecenderungan introvertnya mereka. Introvert dalam arti gini,
dokter itu kan hampir rata-rata sebagian besar pasti harus menjaga rahasia dokumen pasien. Lu coba tanya deh sama semua dokter. Hampir sebagian besar dokter rata-rata kalau lu tanya tentang kondisi kesehatan seseorang, mereka jarang mau membuka diri. Jarang mau membuka diri. Karena itu sifatnya ya dokumen rahasia kan. Nah, kepribadian itu memang mereka harus miliki sehingga bentuk tulisannya mempengaruhi gitu loh. Mau nggak mau itu akan terpengaruh. Jadi tipikalnya. Tapi ada dokter-dokter tertentu yang memang akhir-akhir ini aku lihat dokter-dokter muda rata-rata tulisannya hampir mirip kayak kamu, cukup jelas. Dan ternyata waktu kita ajak ngomong memang lebih enak. Agak beda gitu loh. Lebih enak dalam arti tanda kutip ya, quote and quote ya. Lebih enak dalam artian mungkin lebih terbuka gitu. Walaupun dalam hal rahasia ya tetap rahasia begitu loh. Tapi aku lihat oh ternyata pengaruh gitu loh. Jadi orang yang lebih cenderung menutup diri tulisannya memang cenderung lebih tidak terlihat dengan jelas gitu. Ini ke ekstrovertnya. Nah, sisi introvertnya adalah karena bisa dilihat dari yang tajam-tajam tadi. Yang tajam-tajam tadi itu bisa menunjukkan sisi introvertnya. Introvertnya itu artinya kamu itu bukan tipikal orang yang artinya gini, introvert itu artinya bisa memegang prinsip. Introvert juga bisa artinya tidak mudah untuk sharing tentang perasaan. Jadi kamu bisa mengekspresikan hahahihimu, bisa mengekspresikan friendship-mu, bisa mengekspresikan hal-hal yang lebih bersifat casual, tapi belum tentu bisa mengekspresikan perasaan yang paling dalam di diri. Atau mungkin kamu mengekspresikannya hanya ke orang tertentu. Nah, itu introvert, sisi introvert. Kayak tipikalku kan lebih introvert ya, introvert ekstrovert atau mungkin orang sih bilang ekstrovert introvert, tapi kalau aku lebih menilai diriku malah justru cenderungnya introvert ekstrovert. Balikan dari ekstrovert introvert ya. Atau mungkin memang benar kata orang ya. Kadang-kadang memang aku cenderung berani terbuka sih, memang terbuka kepada orang tertentu saja. Misalnya ke orang tuaku, aku akan berani tentang perasaanku. Tapi kalau ke orang yang aku anggap belum familiar, aku jelas tidak akan pernah membagikan perasaanku. Gitu. Nah, itu sisi mungkin benar memang aku ekstrovert introvert gitu. Walaupun kadang-kadang aku menilai diriku introvert ekstrovert karena aku cenderung kadang kalau di dalam komunitas banyak, aku cenderung lebih diam gitu aja. Nah, gitu. Tapi katanya kalau aku udah bicara banyak bicara gitu. Oh ya, maybe extrovert introvert lah, hampir sama kayak kamu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari bentuk tulisan aku agak berbeda sih sebenarnya dari kamu. Gitu. Itu sih kalau aku lihatnya sih seperti itu. Paling secara umumnya begitu. Secara lebih khusus aku nggak bisa menilai ya, karena kan khususnya itu hanya bisa dilihat dari relasi kita gitu loh, relasi kita. Jadi kalau misalnya aku ketemu kamu, mulai banyak ngobrol tentang diri kamu, itu baru bisa melihat hal-hal yang lebih khusus gitu. Kalau ini kan lebih intinya kayak aku tuh ngelihat kalau tulisan sih setahu aku grafologi itu hanya bisa melihat hal-hal yang umum lah ya, yang umum. Artinya aku nggak bisa membaca, kamu orangnya jujur apa enggak gitu, itu nggak bisa sih, susah. Ya mungkin hanya sekedar melihat, oh orang ekstrovert kemungkinan lebih banyak jujurnya gitu loh, pasti biasanya kayak gitu. Tapi kan karena kalau jujur nggak jujur itu kan sebenarnya sifatnya situasional ya. Kayak misalnya kamu nggak bisa bilang penipu itu pasti introvert, nggak bisa. Penipu itu sifatnya situasional karena memang ada kesempatan mungkin dia bisa nipu, ya akhirnya dia berperilaku jahat jadi penipu gitu. Makanya aku pisahkan ya perilaku seseorang yang kayak kemarin kamu bilang bisa nggak sih diubah? Bisa kalau perilakunya. Perilaku itu kayak misalnya dia penggasih atau penipu, dia pemarah atau penyayang, atau dia orangnya lebih ke sifat-sifat kita kadang suka keliru ya, karena sebenarnya kalau menurut kamus, bukan cuma menurut kamus, secara psikologi pun karakter, kepribadian, dan perilaku itu 3 hal yang berbeda. Gitu. Karakter sama kepribadian biasanya relate, ya. Kepribadian itu tadi extrovert, introvert, itu namanya kepribadian. Kalau karakter itu bicara tentang ekspresi dari kepribadian itu. Ekspresi dari kepribadian itu. Nah, tapi kalau perilaku itu sebenarnya sifat umum.
perilaku itu kayak kalau kamu jadi pemarah, kamu jadi penyayang, kamu jadi something like that. Itu perilaku yang bisa diubah. Jadi satu-satunya yang sebenarnya bisa diubah di dalam kehidupan kita itu lebih ke perilaku. Tapi kalau karakter kepribadian setahu aku memang bisa dibentuk oleh lingkungan, tapi lebih banyak heritage. Apa? Heritage. Iya benar. Genetik. Turunan. Jadi genetik ya, keturunan. Genetik. Ya, jadi lebih ke memang family kita ya tipikal seperti itu, mau nggak mau kita mewarisi gitu loh. Walaupun nggak sekali lagi kalau namanya masuk di dalam keilmuan nggak bisa 100%. Segala sesuatu banyak kemungkinan yang terbuka gitu. Namanya juga ilmu sosial kan ya. Orang ilmu eksakta saja kayak IPA, matematika berkembang terus, apalagi ilmu-ilmu sosial yang sifatnya sangat cair gitu. Jadi segala sesuatu pasti bisa ada hal-hal yang ini, tapi hampir rata-rata sebagian besar warisan. Karakter dan kepribadian itu rata-rata warisan. Makanya kalau kamu perhatikan deh, kalau keluarganya memang broken, keluarganya problem atau something seperti itu, biasanya akan mewarisi ke anak cucunya. Anak cucunya juga akan mewarisi hal-hal yang hampir sama, kepribadian yang hampir sama, begitu ya. Papanya keras, anaknya ikut gitu loh. Memang strength banget gitu loh. Itu masuk ke karakter atau kepribadian seseorang. Tapi apakah kerasnya dia salah? Belum tentu. Waktu dia diposisikan menjadi seorang pemimpin, mungkin kerasnya bisa jadi modal gitu loh. Hanya kerasnya tinggal sekarang gini, kerasnya suka marah-marah atau keras dalam arti disiplin. Itu kan dua hal yang beda. Nah, itu perilaku. Itu udah masuk ke perilaku. Misalnya kerasnya dia keras memang strength-nya dia karena memang dia disiplin gitu loh. Aku pikir di sisi dalam kayak kamu saja aku lihat kamu tipikalnya sih aku lihat ada sisi disiplinnya ya, cukup tegas, ada cukup ketegasannya. Kayak kamu. Itu kan bukan berarti aku lagi bilang kamu pemarah, bukan berarti aku bilang kamu suka marah-marah, no, bukan itu. Aku lagi ngomong kamu tipikal orang yang prinsip, orang yang keras dalam arti kamu punya kedisiplinan gitu loh. Tapi di sisi kamu friendly banget gitu loh, friendly banget. Nah, itu yang aku bilang sih sebetulnya. Yang lain ya tipikalnya jujur juga sih, yang lain juga. Kamu kayaknya kamu jarang pakai tip X ya? Kenapa, Kak? Jarang pakai tip X. Jarang banget. Ya, kelihatan. Lama aku bisa minimalisir. Berusaha sih minimalisir kesalahan gitu. Berusaha meminimalisir kesalahan dan sekalipun ada kesalahan, itu yang perfeksionis ya kamu. Itu kelihatan perfeksionis ya. Tapi di sisi lain, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu berani. Ini kayaknya ke arah, mungkin ke arah sikapmu juga akan kelihatan nih. Kayak ini nih yang aku tadi lihat ya, aku agak tertarik dengan ini. Ada orang punya kecenderungan kalau salah dia langsung tipek gitu loh, atau langsung hapus kalau dia pakai pensil. Tapi kamu enggak, kamu langsung coret-coret. Coret-coret itu artinya gini, ini kayak tipikalku aku banget ini. Jadi coret-coret itu menunjukkan bahwa kamu itu berani, bahwa aku memang pernah salah gitu loh. You know, maksud saya. Mengakui gitu ya. Yes. Memang gue salah gitu loh. Oke, gue salah, tapi gue berani perbaiki. Ngerti ya maksud gue ya? Jadi dengan dicoret-coret kan secara nggak langsung sebenarnya kamu lagi menunjukkan ini pernah ada kejadian salah gitu. Nah, ini juga di dalam sikap kamu nanti kemungkinan besar juga kayak gitu. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu berani ngakui, kamu nggak perlu pakai TD aling-aling kata dia ini kan gara-gara dia gitu loh. Enggak. Kamu lebih gentle untuk mengakui daripada menunjuk orang lain gitu loh. Itu yang aku lihat dari sini ya gitu loh. Jadi kalau kamu bikin kesalahan, it's okay, aku salah, tapi aku akan berani perbaiki. Nah, itu kelihatan dari sini. Jadi ada orang, dia bukan tipik, kalau kamu introvert, kamu nggak berani kayak gini. Ini biasanya tipikal ekstrovert gitu. Makanya aku bilang kenapa kamu ekstrovert introvert, karena di sisi lain, kamu lebih banyak kelihatan ekstrovertnya, kelihatan keterbukaannya. Introvertnya kayaknya lebih kepada ekspresi perasaan saja. Jadi misalnya kalau kamu pingin curcol, kamu nggak akan sembarang curcol gitu loh. Ada orang kan yang curcol itu kayaknya kalau ekstrovert murni itu kecenderungannya sanguinik.
Nah, kalau sanguinik itu dia bisa curcol ke siapa aja tanpa peduli orang itu deket atau enggak sama dia. Kamu enggak. Kamu bukan tipikal seperti itu. Kamu nggak bisa. Kamu hanya akan bicara hal yang pribadi, private kepada orang tertentu saja yang kamu anggap itu kamu bisa trust sama dia. Tapi dalam hal friendship, dalam hal ngobrol-ngobrol, dalam hal-hal yang casual, kamu berani kepada siapa saja. Kamu juga nggak canggung untuk berkenalan dengan orang baru. Iya atau enggak? Kelihatannya kayak gitu. Jadi tidak segan lah untuk kenalan sama orang yang baru kenal gitu. Tapi kalau introvert murni biasanya kecenderungannya dia tidak mau. Dia susah sekali untuk berkenalan dengan orang yang baru. Kamu enggak. Kamu berani berkenalan dengan orang yang baru walaupun belum tentu kamu trust sama dia. Gitu loh. Hanya lebih kepada itu. Tapi nanti kalau kamu sudah membangun trust sama dia, mungkin kamu bisa membuka diri. Nah, itu yang disebut dengan extrovert introvert. Biasanya ada kuadrannya model kayak gini loh. Hampir mirip kayak kuadran kurva. Jadi nanti kan kelihatan kalau misalnya ekstrovert, aku agak lupa posisi ekstrovert di sebelah mana ya. Apa sih? Kalau nggak salah ekstrovert sini, introvertnya di sini. Jadi kalau semakin ke sana, berarti tipikalnya dia introvert. Itu ada kuesionernya sih sebenarnya. Setahu aku ada kuesionernya. Jadi nanti akan kelihatan kuadrannya. Tapi kuesioner itu aku agak nggak terlalu ini ya. Aku sejujurnya itu tidak, walaupun aku background-nya lebih banyak di konseling, tapi aku sejujurnya tidak terlalu bisa menilai secara objektif dari kuesioner. Kenapa coba? Kira-kira menurutmu apa? Kenapa aku nggak terlalu setuju dengan kuesioner? Mungkin banyak pertimbangan, karena kalau aku pikirkan kuesioner banyak ibaratnya option ya. Selain itu, untuk apa yang ada di dalam kuesioner itu, semua sudah terplanning mulai dari awal hingga akhir, itu pun saling berantai gitu loh. Apa mungkin di situ pertimbangan Kak Nuka nggak suka kuesioner, karena mungkin ada beberapa hal yang membuat nggak to the point atau apa gitu? Bisa, atau lebih tepatnya gini, kuesioner itu aku nggak bisa melihat emosi yang sebenarnya. Kuesioner itu kan otak. Iya. Otak. Jadi kalau orangnya pinter, dia pinter jawab. Yang sebenarnya nggak muncul. Jadi misalnya pertanyaannya, anggaplah ya, sederhana banget lah. Apakah Anda bisa melihat hantu gitu ya? Dia sebenarnya bisa melihat, tapi supaya orang nggak pikir, gue bukan indigo ya, Terus dia jawabnya, tidak. Karena otaknya terlalu pintar. Itu di luar bukan di luar kesadaran, itu lebih banyak pakai kesadaran. Itu yang membuat aku nggak bisa melihat. Tapi kalau tulisan kan enggak. Kamu mau buat kayak apa, tulisan itu akan satu karakter deh. Coba deh, kamu mau berusaha kayak apa sekalipun, bahkan semarah-marahnya kamu, hanya perbedaannya tulisan kamu akan makin jelek atau makin bagus, gitu saja doang. Itu doang. Tapi ininya aku yakin misalnya nih, kayak ada tipikal-tipikal yang nggak mungkin bisa dihilangin. Aku yakin dan percaya kalau kamu dalam keadaan emosi yang sangat tidak bagus, sangat marah atau sangat nggak sedih, ininya tetap nggak bisa hilang. Apa? Kamu kan punya keidentikan tajam di setiap huruf-huruf seperti ini. Aku yakin kamu mau dalam keadaan kayak apapun, ini nggak bisa hilang. Karena ini karakter kamu. Ini nggak bisa diubah-ubah gitu loh. Ada hal-hal tertentu di huruf itu nggak bisa diubah-ubah karena waktu kamu nulis itu di luar, lebih boleh dibilang unconscious gitu loh. Di luar kesadaran kamu itu ekspresi. Makanya nggak boleh sebenarnya kan, kenapa kadang-kadang kan kita kalau jadi guru ya, itu salah satu kesalahan yang sangat besar adalah ketika kita bilang anak kita itu tulisannya jelek banget sih gitu loh. Enggak, tulisan itu ekspresi dari dirinya dia sebenarnya. Jadi bisa dinilai itu jelek atau tidak jelek gitu. Tapi lebih harus, paling kita hanya arahkan, misalnya kalau tulisannya kurang bisa dibaca, tolong itu tulisannya dibuat lebih baik supaya bisa dibaca gitu. Tapi nggak boleh kita menilai dia jelek atau tidak jelek. Justru yang kita sedang lihat adalah tulisan si anak ini sebenarnya ada apa dengan dia gitu loh, di dalam dirinya gitu loh. Kenapa tulisannya dia seperti itu gitu? Oh, mungkin dia ternyata tipikal orang yang seperti ini begitu. Sebenarnya itu lebih kepada karakter, nggak bisa kita sebagai pahami sebagai bagus, jelek gitu. Kayak misalnya aku ngelihat tulisan kamu, aku pasti akan langsung menilai secara umum, oh tulisan kamu bagus gitu ya. Sebenarnya bukan itu. Kalau kita mau melihat seseorang bukan masalah, oh berarti orangnya ini ya begini ya, enggak.
tulisan ini menggambarkan tentang lebih kepada tentang karakter dan kepribadian. Kamu nggak bisa diukur jelek atau tidak jelek. Kalau nanti diukur jelek tidak jelek, nanti jadi masuknya ke perilaku. Oh, berarti kalau tulisannya bagus, perilakunya seolah-olah, oh ini anaknya baik gitu. Enggak juga gitu. Oh ini anaknya jahat gitu ya. Enggak juga. Kan sangat-sangat diskriminatif menurut aku gitu ya. Nah, jadi kalau grafologi sebenarnya mengajak kita masuk di dalam alam bawah sadar, melihat siapa sih saya sebenarnya gitu. Lebih kepada itu saja. Dan sebenarnya setiap orang bisa menilai dirinya dari tulisannya dia sendiri. Waktu dia nulis sadar nggak sadar sebetulnya dia bisa melihat dirinya dia sendiri sebenarnya dia dalam keadaan apa. Makanya kalau orang dulu kena apa identiknya orang dulu kalau curcol sebelum ada Facebook dan segala macamnya, curcolnya pasti ke diari. Karena diari itu adalah ekspresi dia di dalam alam bawah sadarnya dia. Gitu. Jadi memang yang paling jujur itu sebenarnya tulisan tangan. Sampai sekarang juga kalau nggak salah kantor-kantor tertentu kalau HRD-nya biasanya kalau untuk penerimaan pekerjaan biasanya juga masih menilai pakai tulisan tangan. Setahu aku ya, setahu aku. Gitu. Begitulah saudaraku. Bagaimana? Ada respon? I think so far I just a lot of sure. Jadi aku banyak setujunya sih karena dari tadi aku mendengarkan oh gila ternyata Kanuk keren banget ya. Maksudnya aku juga honestly juga pengen belajar orang dari sebuah tulisan karena kalau menurut aku memang benar ya apa yang dikatain Kak Nok. Kalau tulisan itu adalah salah satu hasil ekspresi dari penggambaran masing-masing personal dan tidak akan ada tulisan yang sama. Masing-masing orang kan beda. Nah, itu menunjukkan karakter mereka tersendiri. Nah, kalau untuk berkaitan dengan psikologi atau berkaitan dengan sikap ataupun hal yang lain, aku yakin tulisan adalah hal yang paling valid untuk diambil sebagai bahan referensi datanya sih. Menurut aku gitu. Emang. Ya benar Kak. Kalau menurutku juga segitu. Jadi aku bahkan menilai anak-anakku, menilai dalam artian maksudnya mengajak mereka untuk berkembang ya, bukan menilai dalam arti oh ini kayaknya bakalan jadi bajingan gitu. Enggak, bukan itu. Lebih menilai karena aku mau melihat perkembangan si anak, aku juga melihatnya dari tulisan gitu. Makanya biasanya aku akan sedikit mengkoreksi tulisan-tulisan anak-anakku kalau aku anggap emosinya mereka atau keadaan personality-nya mereka dalam keadaan yang kurang baik. Karena itu juga bisa pengaruh. Kalau ada kan sebetulnya lawannya grafologi satu lagi namanya apa sih? Yang tanda tangan itu juga kan bisa juga dinilai ya, dilihat. Oh ada. Ada. Nanti analisis juga deh sekalian. Tapi aku nggak bisa. Aku bukan orang yang ya ada teman-temanku bisa lebih banyak fokus ke tanda tangan. Cuman kalau tanda tangan, menurut aku kurang jujur. Gitu ya Kak ya? Karena gini, coba kamu bikin 10 tanda tangan, atau nggak usah 10 tanda tangan, kamu bikin 3 tanda tangan saja. 3 tanda tangan di atas kertas yang sama, dalam waktu yang sama. Itu kondisinya bisa berubah-berubah. Gue yakin pasti bisa berubah-berubah. Atau misalnya, kalau 3 tanda tangan mungkin masih bisa konsisten. 10 tanda tangan deh, dibikin 10 tanda tangan. Kemungkinan dari tanda tangan pertama sampai tanda tangan terakhir itu sudah sangat berubah. Kenapa? Emosimu akan dalam keadaan yang sangat tidak stabil waktu masuk tanda tangan yang terakhir. Karena capek. Gitu, karena capek. Jadi aku nggak bisa melihat konsistensinya sebenarnya kamu itu siapa dari tanda tangan. Karena tanda tangan itu kan kayak sifatnya apa ya? Jadi sifatnya kayak hanya bisa melihat hal-hal yang lebih kasar banget ya, yang misalnya coretan dari atas ke bawah, kemudian mungkin rumit-rumitnya saja, itu akan melihat tentang kepribadiannya, tapi tidak bisa melihat sesuatu yang secara konsisten benar nggak sih kamu itu begini gitu loh. Itu nggak bisa dilihat, karena tanda tangan kan cuma satu kejap mata ya. Satu kejap mata dan kadang-kadang seiring dengan umur dan usia tanda tangan itu akan berubah loh. Akan berubah. Kayak tanda tanganku aja. Atau kamu mungkin punya kamu tanda tangan. Coba lihat aja. Ijazah SD, SMP, SMA, sampai sekarang. Mungkin berubah semua.
Hampir rata-rata pasti aku udah perhatikan hampir semua orang kalau tanda tangan dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan sampai mungkin sudah tua, itu akan berubah. Karena apa? Itu lebih kepada wise-nya kita sebenarnya. Kalau tanda tangan mengukur ke sana, kematangan kepribadiannya kita. Bukan melihat tentang siapa kamu yang sebenarnya. Kalau tulisan enggak, tulisan aku lihat hanya bedanya tulisan kita waktu kita masih kecil sampai kita sudah dewasa, itu cuma perbedaannya nanti hanya tulisan itu jadi makin jelek atau makin bagus saja. Itu. Tapi bagian-bagian yang kayak tadi misalnya, coba aku boleh uji, boleh tanya enggak? Tulisan kamu ini dari sejak kecil memang punya kecenderungan ada bagian tajam ini enggak? Gimana Kak? Dari sejak kecil kamu punya bagian ini memang identik sering muncul nggak? Kalau kamu bikin huruf J atau bikin huruf G? Aku suka memang seperti Memang itu. dari dulu ya? Dari dulu ya? Iya. Nah, itu yang aku maksud Aku kan juga pernah ya Kak ya, konsisten. terutama kalau untuk J, G itu aku memang menginginkan ada ketegasan. Cuma waktu itu aku pernah sih coba buat tulisan berubah-ubah gitu ya. Aku pengen tulisanku kok gini ya, teman-temanku ada yang bagus, maksudnya itu bener-bener rapi gitu. G-nya dibuat set ini ya, maksudnya nggak terlalu panjang dan tegas kayak gitu. Aku pernah, cuma sesekali kadang membedakan antara G sama nomor 9 biasanya aku gitu. Tapi honestly aku suka seperti ini ya. caraku seperti itu memang karakterku banget. Iya. Nah, itu ya yang aku maksud bahwa itu nggak mungkin bisa berubah. Mungkin kamu sampai mati pun juga kayak gitu. Itu nggak bisa. Tanda tangan enggak. Tanda tangan bisa manipulatif banget. Tanda tangan bisa kamu ubah-ubah banget. Jadi seiring dengan kematangan kamu, seiring dengan kedewasaan kamu, biasanya tanda tangan akan mempengaruhi. Kamu makin wise, biasanya tanda tangannya akan makin berbeda. Gitu. Itu saja. Jadi aku lihat cuma lebih kepada kedewasaan saja, kematangan saja. Tapi kalau tulisan enggak. Tulisan itu adalah siapa kamu gitu loh. Kalau tulisan itu konsisten. Walaupun mungkin waktu kecil masih belajar huruf gitu, tulisannya jelek, mungkin makin gede tulisannya makin, itu cuma perbedaan di situ toh. Tapi karakter dari huruf itu nggak bisa diubah. Itu yang mau kamu tulis Mandarin, mau kamu tulis Korea, mau tulis bahasa Jawa sekalipun, ya itu tipikal ininya pasti nggak akan hilang gitu loh. Karena tulisan itu adalah kamu gitu loh. Misalnya kayak aku nih, sekarang misalnya aku nulis gitu ya. Antara aku lagi nulis pakai tulisan Indonesia seperti ini, sama aku nulis tulisan Jawa, sama aku nulis tulisan Korea, hampir semua punya karakter yang sama. Walaupun jenis hurufnya maksudnya huruf negara yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tulisan itu mengekspresikan karakter dan kepribadian kamu yang sebenarnya. Jadi mungkin kayak misalnya kalau aku nulis, aku kan cenderung kalau nulis, kayaknya kamu juga hampir sama ya. Kamu kalau neken pensil juga agak kuat ya. Neken pensilnya kuat ya. Nah, aku kan kalau neken pen itu pensil atau pennya itu selalu kuat ya. Jadi waktu masuk ke tulisan Mandarin atau ke tulisan Korea juga tekenannya sama, kuatnya sama, ujungnya juga hampir sama ternyata. Jadi kalau kamu misalnya kamu bisa nulis tulisan-tulisan yang lain, misalnya kayak tulisan Jawa atau tulisan yang lain, kamu coba perhatiin deh, pasti ada tipikal yang sama gitu loh. Goresan-goresannya itu tetap tidak berubah. Karena apa? Karena karakter dan tipikal kamu tuh memang itu gitu loh. Jadi ini nggak bisa dikotakin cuma sekedar, kalau karakter tulisan itu nggak bisa dikotakin cuma sekedar, oh ya karena itu kan kalau tulisan Indonesia, kalau saya nulis tulisan Mandarin mungkin beda gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Kalau tanda tangan masih bisa. Tanda tangan masih bisa dimanipulasi. Misalnya kamu KPA kayaknya tanda tangannya kurang oke gitu, kamu bisa bahas. Tapi memang di tanda tangan ada bagian yang tidak bisa berubah, yaitu tanda tangan itu menunjukkan kematangan dan kedewasaannya kamu. Itu dia cukup konsisten. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lebih wise daripada yang dulu, kamu akan tetap seperti itu di dalam. Maksudnya kalau dulu mungkin kamu kayaknya tipikalnya lebih meledak-ledak misalnya. Sekarang kamu lebih tenang. Nah itu tanda tangan konsisten di situnya itu loh. Biasanya kayak gitu. Walaupun kamu bikin tanda tangan 10 kali, ada sedikit perubahan bentuknya, tapi ketenangannya tetap ada. Nah, itu biasanya tanda tangan bisa dilihat dari situ.
gitu. Tapi kalau aku mau membaca, wah ini kayaknya oh, satu lagi. Tulisan grafologi sama tanda tangan. Tanda tangan siapa ya namanya? Ilmu apa? Kayaknya bukan saintologi. Pokoknya apalah aku lupa. Kalau grafologi kan untuk tulisan gitu. Grafologi itu tulisan sama gambar. Nah, kalau tanda tangan aku lupa. Nah, itu nggak boleh. Aku berapa kali pernah nonton TV ada tentang yang itu loh, yang kayak kasus-kasus pembunuhan atau kasus-kasus apa, kemudian ada ilmu diundang apa namanya, ahli-ahli tanda tangan gitu ya. Terus oh ini kayaknya memang cenderung psikopat. Aku kurang setuju loh. Aku kurang setuju. Aku pikir nggak bisa loh. Kalau mau bilang psikopat ya, kayak huruf tajam tadi aja itu cenderung psikopat loh. Kalau misalnya mau pakai ukuran itu. Psikopat itu kan perilaku ya. Perilaku itu nggak bisa dibaca kayak gitu loh. Perilaku itu sesuatu yang bahkan kadang-kadang dirinya dia sendiri saja belum tentu menyadari. Itu. Lu cuma dari tanda tangan gue bisa bilang, lu kayaknya psikopat dah gitu. Nggak bisa. Itu salah besar. Aku pikir salah besar. Misalnya bilang, kayak tadi misalnya aku bilang jujur, kayaknya aku kan bukan bilang jujur dalam arti jujur, oh kamu orangnya pasti jujur gitu. Enggak, bukan lagi bilang kayak gitu. Jujur itu situasional banget gitu loh. Tapi maksudnya kamu itu karena kecenderungan ekstrovert, terbuka, potensi kamu itu lebih banyak kejujurannya gitu loh maksudnya. Kayak gitu loh. Kayak tadi kamu lebih banyak kalau salah bikin lebih tinggian kamu coret-coret daripada kamu itu loh maksudnya. Tapi nggak bisa terus aku bilang kalau orang nggak kayak gitu, oh berarti kamu penipu nih kayaknya gitu. Itu nggak bisa. Perilaku nggak boleh dimasuk-masukkan di dalam sini. Kalau nggak nanti jadi kacau. Karakter kepribadian tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang benar dan salah itu waktu kamu menilai perilakunya itu baru benar dan salah. Aku pikir itu untuk banyak hal lah, untuk seksualitas lah, untuk apapun, untuk kehidupan itu kalau kamu mau menilai baik dan jahat itu cuma di perilaku loh, nggak boleh di karakter. Kalau di karakter kita rusak nanti, identitas diri kita rusak. Kamu jangan dong jadi kayak gitu, orangnya kayak gitu banget sih, kamu tertutup banget sih. Loh, kalau dia kepribadiannya memang seperti itu, dia bukan orang yang nyaman untuk, jangan kamu paksa. Gila nanti dia. You know ya maksud saya ya. Kita kadang-kadang berusaha ngubah-ngubah kepribadian orang. Gitu loh. Nah, itu salah besar kalau ngubah-ngubah kepribadian orang. Kita berusaha meminimalisir perilaku-perilaku yang kurang baik dari kepribadian itu. Itulah yang benar sebenarnya. Jadi, setiap kepribadian akan menghasilkan perilaku. Orang yang introvert dia bisa ada perilaku yang baik, bisa juga ada perilaku yang jahat. Orang yang ekstrovert juga bisa ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang diminimalisir itu perilaku yang muncul, tapi bukan kepribadiannya. Jadi lu nggak boleh bisa bilang, jadi orang jangan terlalu tertutup lah. Jadi orang jangan terlalu apa-apa dibuka. Kayak gini, ada orang suka bikin status di Facebook. Terus lu komentarin gini, lu jangan apa-apa diceritain dia, jangan apa-apa diumbar gitu. Jangan apa-apa tentang masalah pribadi. Menurut aku kurang baik juga, kurang bijak juga kalau ngomentarin kayak gitu. Itu lebih ke personality. Dia sedang mempercayakan dirinya karena mungkin dia tidak bisa percaya kepada orang, dia mempercayakan dirinya kepada Facebook gitu loh. Ya sehingga dia mengekspresikan itu. Kalaupun memang itu membuat kita tidak nyaman, mendingan kita kasih masukannya gini, tolong untuk waktu kamu cerita kayak gitu, kamu pernah pikir nggak resikonya? Misalnya, waktu bikin status-status kayak gitu. Kalau menurut dia sudah pikir sampai resikonya seperti apa, aku pikir tidak ada yang salah dengan dia gitu loh. Itu memang kepribadiannya dia gitu. Ada orang yang memang tidak sama sekali tidak suka menceritakan masalah-masalah pribadi di media sosial. Ya itu tuh memang haknya dia gitu loh. Aku pikir itu. Jadi perilaku sama kepribadian nggak boleh dicampur aduk. Gitu. Nah yang kadang-kadang kayak kemarin makanya aku tanya sama kamu bilang apa ya yang kemarin di WA itu apa yang perlu diubah ya kalau nggak salah ya tentang diubah atau apa baik apa aku jahat gitu. Itu hanya aku bisa nilai waktu kamu menunjukkan perilaku. Misalnya kamu punya kebiasaan sama aku suka apa-apa aku dikomentarin, aku merasa nggak suka gitu loh misalnya. Atau kamu suka marah-marah gitu sama marah-marah.
Itu perilaku. Nah, perilaku ini yang mungkin aku akan kasih komentar sama kamu. Kamu tolong dong kalau jadi orang jangan terlalu banyak marah-marah gitu. Dan itu pun paling aku akan bicaranya seperti itu. Itu kan berarti aku bukan lagi mengubah kepribadian kamu, aku lagi mengubah perilaku kamu gitu loh. Misalnya termasuk kalau di dalam perilaku itu luas kan, perilaku bisa kemana saja. Maybe apa misalnya yang lain. Ya kayak gitu-gitulah. Termasuk misalnya kalau kita ngomong ada orang yang suka bohong, ada orang yang suka tipu-tipu, itu lagi ngomong perilaku gitu loh. Itu lagi ngomong perilakunya. Itu ngomong-ngomong ruangan pasti dekat jendela ya. Kenapa? Ruangan dekat jendela ya. Jendela. Gimana Kak? Ruangan kamu dekat jendela atau dekat pintu itu? Sinarnya dari sini. Dekat pintu. Ini kan ada adikku, jadi aku di sini. Kalau di sana terlalu gelap, masalahnya kamera PC-nya jelek banget, jadinya. Kebetulan sih aku dulu udah pernah beli ini apa namanya webcam kan, itu bagus gambarnya, tapi nggak tahu webnya pakai siapa di kantor hilang. Kalau sudah masuk public space, maka siap-siaplah barang apapun itu akan terlenyapkan. Enggak, kamu ya tahu nggak dari sini ya jadi lucu. Karena ada sinar dari sebelah. Kan ada sinar dari sebelah sini, ada sinar dari jendela, dari pintu. Jadi kelihatan yang separuh gelap, yang separuh terang. Jadi kayak itu loh, kayak apa? Kayak apa sih? Oh, kayak yang dewa-dewa gitu. Ada aja. Iya. Habis ini Kak Nuk, aku suka banget hari ini dari segi analisis dari apa namanya tulisan. Honestly, I just approve about that. Dan aku senang banget akhirnya ketemu dengan orang yang setidaknya apa ya bisa baca sesuatu. Aku sebenarnya pengen belajar, tapi mungkin one day gitu ya. Tapi aku suka banget hari ini. Aku sinkronkan apa yang sudah diomongin Kak Nuk tadi. Ketika Kak Nuk udah ngomong, aku hanya berpikir, oh iya gitu ya. Oke, pas. Sometimes sih nggak semuanya, cuma kurang lebih 90% absolutely yes. Ya, maksudnya benar apa yang sudah Kak Nuk katakan berdasarkan tulis basically dari tulisan emang bener-bener apa yang namanya ya aplikatif lah. Jadi ke segala terus aduh gila serius aku juga pengen sih bisa jadi orang yang katakanlah motivator atau orang yang suka counseling. Aku pengen banget gitu deket dengan orang-orang, entah nggak tahu kenapa gitu. Saya kamu bisa banyak belajar sendiri sih. Aku aja udah banyak kan otodidak sih belajarnya gitu kan. Iya Kalau sih, Kak. kalau sekarang kan memang makanya kemarin aku bilang aku sebenarnya lebih banyak belajarnya pengalaman sebenarnya. Jadi bukan karena basicnya aku pernah belajar tentang itu kan aku cuma kursus berapa bulan sih ya? Kayaknya nggak nyampe setahun ya. Itu kan cuma untuk belajar dasar lebih banyak dasar teorinya. Kalau teorinya sebenarnya kamu bahkan nggak usah kursus saja, kamu bisa buka website. Kalau nggak salah kamu ketik aja Google grafologi, itu akan referensinya cukup banyak. Referensinya yang dasar basic bisa pasti dapat. Gitu. Kayak kamu tadi kalau aku kayak jelasin hal-hal yang sederhana seperti ada balok huruf, ada ketajaman huruf, itu di Google kayaknya sudah bisa dipelajari deh. Tapi yang mungkin apa grafologi? Grafologi diketiknya itu ya grafologi dari bahasa Inggris ya. Coba aku ketik. Bisa muncul nggak di situ? Grafologi. Kalau nggak salah seperti ini ya. Ketik ya. Google define grafologi. Grafologi. Sebenarnya grafologi itu lebih luas daripada sekedar menilai tulisan. Jadi grafologi kan dari grafik, artinya gambar, logi itu keilmuan. Jadi keilmuan menilai gambar. Nah, huruf itu adalah termasuk salah satu gambar. Kalau dari pengertiannya sendiri kan grafologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan, dan tulisan tangan ini akan terlihat bagaimana karakteristik seseorang itu sebenarnya ya Kak ya. Ya, dilihat dari setiap struktur sebenarnya. Jadi grafologi itu kalau mulai misalnya dari aslinya hingga perilaku seseorang. Enggak. Kalau ke perilaku kayaknya enggak. Lebih kepada karakter sama kepribadian. Perilaku itu tafsiranku. Jadi misalnya aku melihat nih dari tulisan kamu, karakternya itu kayak gini. Gitu loh. Tipikalnya kayak gini. Ini memungkinkan untuk muncul beberapa perilaku. Yang tadi aku bisa bilang.
oh kayaknya kamu perilakunya, makanya tadi aku tanya kan, kayaknya kamu orangnya jujur apa ya, gentleman ya kayaknya. Kenapa aku bisa bilang? Karena ada karakter di dalam huruf kamu yang begini gitu. Tapi itu bisa iya, bisa tidak loh. Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Bisa iya dan tidak. Karena apa? Perilaku itu cair banget gitu loh, cair banget. Perilaku sekali lagi tidak melulu harus dari karakter dan kepribadian orang. Karakter dan kepribadian orang bisa heritage, tapi perilaku sekarang orang sebaik apapun. Jadi besok tugas kamu adalah ngajarin gue Zumba. Ya besok kita lewat Zoom ya. Boleh. Kamu tuh sekali-kali Zumbanya di video gitu, jadi gue bisa lihat. Oh, kayak gitu. Aku kalau aku suka aku upload apa namanya di video di WA sering kali kan dia nggak pernah mampir lihat statusku. Masa sih? Ada. Oh, di FB status kayaknya aku pernah lihat sih. Pernah lihat. Iya, tahu kan? Di mana? FB status ya. FB, iya status kayak di atas itu kayaknya kayaknya pernah posting ya. Aku jarang lihat WA memang, kalau FB malah lebih sering aku lihat di status FB, Facebook atau Instagram ya kamu. Tapi kayaknya kamu Instagram jarang deh. Jarang Instagram aku malah aktif. Aktif ya? Oh, tapi aku malah jarang lihat kamu posting. Kalau di Instagram aku sering bikin story. Tapi kalau IG kadang kalau misalkan ada foto yang memang benar-benar di-upload ya aku upload, kalau enggak ya enggak. Gitu. Oh, mungkin story-nya, berarti aku lihat story-nya IG berarti. Yang pas kayaknya kamu lagi Zumba, kalau nggak salah sama 2 temen deh. Kalau nggak salah kamu berdua deh. Iya, berdua yang dance itu ya. Kayaknya aku pernah lihat ada itu. Ada udah pokoknya yang iya kalau nggak salah di situ. Tapi kalau WA memang aku kadang-kadang aku scroll ke bawah. Tapi lebih banyak karena WA aku kan ada beberapa. Gue ya kalau buka WA itu ya intinya aku harus sudah dalam keadaan siap memang sudah akan membuka WA. Ngerti nggak? Karena di dalam WA aku itu ada orang yang kerja, ada orang yang iseng-iseng, ada grup yang isinya grup itu tiap detik selalu ada saja status gitu. Jadi aku itu kadang kalau udah buka WA gue harus sudah siap dan menerima segala sesuatu di situ. Jadi aku kadang-kadang makanya kalau kamu perhatiin kalau aku lagi ready pasti tiap detik bisa aku jawab deh. Kamu tanya apa aku jawab gitu. Tapi kalau lagi nggak ready itu benar-benar WA aku itu nggak masuk. Setahu aku nggak masuk. Nggak masuk. Karena ini nanti yang di record cuma bagian ininya doang. Bagian nanti coba dilihat aja. Aku kirim, aku juga setahu aku kayaknya kalau aku dapat recordan dari temanku aja nggak pernah muncul ini sih. Yang bagian sampingnya nggak muncul. Karena kan recording ini tujuannya kan antar kita yang di dalam layar ini biasanya. Itu tugasnya Zoom. Zoom itu kan sebetulnya meeting, aplikasi untuk meeting, untuk rapat. Iya. Pertama kali dibuat kan tujuannya untuk meeting. Jadi dia nggak ada ngurusin yang kecil-kecilnya. Dia lebih banyak mengurusi yang bagian depan. Kalau yang presentasinya aku tadi keluar, yang kayak ini aku pernah pakai. Karena masuk dalam background ini ya. Iya, karena masuk layar itu, gitu. Yang tadi yang tulisan kamu itu masuk sih. Kamu ini jam berapa? Zoom. Ini mau gabung juga. Siapa? Mau gabung juga Zumbanya. Gabungnya gimana? Dari sini virtual gitu? Enggak kan, pakai Zoom kan bisa. Nanti sharing itu cuma gambar atau video juga sih? Oh, bisa video juga bisa. Oh, apa ya video? Kamu maksudnya main Zumba sekarang di situ? Aku ya lihat. Maksudnya aku di sini tadi kan Kak Anuk di sini maksudnya enggak di layar kan tadi ada tulisan aku ya kan. Itu kira-kira aku ganti video Zumba kan bisa. Aku tinggal share yang bagian kan aku share-nya dari yang kamu kalau lihat di bagian bawah kan ada tulisan-tulisan tuh. Dari mute. Ya paham. Itu dari yang bagian tengah kan ada share screen tuh yang warna hijau.
Ya, share screen, terus ada record, ya untuk rekam ini memang harus host-nya kali. Harus host ya. Nah, share screen itu enggak harus host. Share screen kamu sekarang share aja bisa kok. Kamu share Ada misalnya ekspresinya. kayak gini, tepuk tangan. Enggak. Kalau share screen itu bisa kamu juga bisa share screen ke aku. Setahu aku kayak Oh gitu. gitu. Karena gini, kalau aku ngajar, Tapi bisa di sini aku misalkan ini kan hostnya Kak Nuke. Nah, terus habis itu aku share screen, nggak bisa. How disable participant screen sharing, nggak bisa. oh Karena berarti nggak diizinkan. settingannya aku ya kali ya. Karena biasanya Iya, nggak di sini. oh. Oh ya. Kalau mau coba sekarang kalau aku kayak gini. Coba, sekarang Coba kamu ya. bisa apa enggak? Bisa. Iya kan? Sebentar. Jadi share screen itu karena aku tadi setting ini cuman satu ya. Kalau ini kok gini ya share-nya ya? Filenya harus dibuka dulu, baru kamu bisa share screen. File yang kamu mau Kalau buka misalkan online nggak bisa ya Kak ya? online ya bisa dibuka, tapi file online kamu harus dalam keadaan sudah dibuka. Nggak, kan aku kebetulan udah download file Zumba nih di YouTube. Nah kan MP4 kan. Kok di sini nggak bisa masuk? Berarti Oh, berarti nggak bisa. laptop kamu belum download untuk ini aplikasi untuk buka video. Itu urusannya dengan laptop kamu, bukan dengan Zoom-nya. Kalau kamu bisa buka video di laptop kamu, pasti bisa di-share ke aku. Karena dia Bisa kok aku buka videonya Kak. Tapi aku pakai apa ini? Enggak, langsung. Jadi biasanya kalau videonya sudah dalam keadaan kebuka, kamu kan share screen. Nah, waktu share screen kan muncul beberapa pilihan tuh. Nah ini Nah. loh Kak, lihat. Kan aku download ini udah ada 1, 2, 3, 4. Oh, Nah, bisa kali kok. Nah, ini kan aku sudah bisa lihat punya kamu tuh. Udah bisa lihat punya kamu. Nah, tinggal kamu klik Ini aja berarti file yang kalau main harus diklik 2 kali gitu ya? kayak biasa kamu buka file gitu. Itu apa itu? Tapi di sana jalan nggak Kak? Dengar suara tapi video kamu kecil sekali. Videonya nggak kelihatan. Masa sih? Aku cuman lihat layar kamu itu yo. Layar kamu yang isinya kisi-kisi PAT utama seni budaya 1. Ada 6 SBK Nggak kan. lihat. 11. Hah? Mado Baila Meregu. Kenapa Kak? Daftar nilai ujian praktik bahasa Jawa. Kamu ngajar bahasa Jawa? Serius? Enggak, itu downloadan kemarin kan aku ngerjain DKN. Jadi setelah ngerjain DKN itu akhirnya aku kan ini ngerjain download punya teman-teman kan. DKN Ya apa sih? udah. Daftar DKN. Apa DKN? DKN Kak. Nggak tahu DKN. DKN. Nah, ini aku nggak bisa kembali ya. Bisa. Kamu klik yang atas. Di atas ada Oh iya. atas stop apa itu namanya? Stop share. Oh gitu. Nanti kembali lagi kayak gitu. Jadi kalau aku presentasi Tapi ke kalau nggak bisa ya Zumbanya kan biasanya harusnya ada di layar ini full kan. Tapi kok nggak bisa. karena kamu nggak buka dulu. Jadi kamu harus buka dulu videonya. Nah, yang kamu share bukan yang tadi. Yang kamu share langsung ke yang video. Emang bisa. Bisa. Jadi waktu dalam keadaan share screen kan ada pilihan tuh yang dibuka siapa. Nah, yang dibuka yang bagian video yang dibuka saja. Wait, apa yang dibuka itu ini Kak? Screen, aku pakai terus share screen, terus aku pakai apa ya namanya ya? Aku pilih apa Kak Arusan? Kalau sudah share screen kan muncul pilihan macam-macam. Di situ pilihannya apa saja? Kamu bisa. Ini kan ada basic, ada advance, ada files. Oh, enggak. Videonya harusnya sudah muncul juga. Di situ ada pilihan yang video yang kamu buka. Enggak ada. Nih, misalnya kalau aku sebentar Kak. Aku ada video enggak sih? Tapi suaranya masuk enggak sih? Suaranya masuk ke aku.
Coba aku ini dulu. Oh iya, ada. Nah ya, gini. Ini baru kelihatan. Nah, gitu. Kelihatan lah. Kelihatan. Hanya kayaknya kamu volumenya kecil ya. Gimana, Kak? Volume suaranya kecil. Kamu masa sih ini udah full di sini? Bukan, kayaknya yang di bawah, yang di laptopnya. Udah full juga 95. Oh, masuk ke telingaku kecil sih. Coba aja klik. Tapi aku nggak nampak ya di situ ya. Nampak. Ada muncul. Muka kamu ada di samping. Di sini tapi di sini aku nggak ada. Oh, harusnya ada. Kamu di samping, mukanya ada di ujung. Di samping kita berdua Gimana muncul. sih? Aku bingung loh, serius. Tuh, gimana sih aku? Itu tuh mukanya di samping ada. Atau Bentar, mungkin jangan-jangan kamu enggak sih kayaknya enggak. Ya apa-apain. Ada kok di situ mukanya. Ada muka manusia di sebelah kanan. Loh, kok malah hilang? Nggak ada gambar. Hah? Di sini nggak ada gambarnya. Ya kan aku nggak ada gambarnya toh, Kak. Oh, nggak ada. Tapi masuk nggak videonya? Masuk videonya. Jelas banget ya? Yap. Kelihatan. Ada satu orang yang jelas. Gitu, aku yang habis mau Zumba. Kamu Zumba itu di tempat gym atau di mana? Tempat gym, Kak. Jadi apa ya namanya ya? Pertama diawali dari otodidak, karena kemungkinan di situ kan aku waktu itu emang proyeknya kan untuk apa namanya? Proyeknya biar kurusannya, nah aku dulunya kan gemuk banget ya kan. Nah, terus aku pengen kurusan. Nah, terus dari kurusan itu dari berat kurang lebih hampir 85. Nah, sekarang udah sampai 70. Dengan tinggi 170 kan nggak mungkin juga kan, dengan 170 beratnya kok 85 hampir over 90. Akhirnya aku kardio, lari-lari dan sebagainya, akhirnya aku angkat-angkat, tapi aku pinginnya tubuhku nanti itu bener-bener proporsional, jadi nggak terlalu bentet banget, tapi harus dikurusin dulu biar itu terlihat lebih jenjang gitu kan mau. Kurus dulu baru di bulking biar badannya itu ada yang menonjol, ada sisi yang menonjol. Akhirnya aku konseling sama trainerku yang ada di gym. Aku gini gimana dijelasin. Kamu harus cardio dulu. Kamu harus cutting dulu. Maksudnya cutting itu harus di force lemaknya harus ditipisin dulu. Baru setelah lemak udah nggak begitu banyak, baru kamu langsung bulking pakai alat dan sebagainya. Oh, caranya kalau misalkan cutting pakai apa? Bisa pakai kardio, bisa pakai HIIT, bisa pakai lari atau yang lain sebagainya. Gimana di situ menguras bener-bener apa ya? Memperkecil badan, maksudnya pembakarannya itu cepet banget gitu loh. Nah, kalau misalkan bulking kan di sini aku diwajibkan main alat, di mana alat itu nanti untuk membentuk otot kan, Kak. So ya udah aku langsung pakai itu. Kalau misalkan Zumba boleh ya, boleh banget itu Zumba. Pokoknya ibaratnya kita have fun atau ibaratnya benar-benar bahagia. Ya selama itu kardio bisa dilakuin, ya udah aku milih Zumba. Beberapa kali pakai workout, pakai Zumba, bahkan yoga, belajar sama awalnya sih belajar dengan 2 orang sih, Kak. Akhirnya awalnya gini, ada Buyul kan, Bun, yuk kita belajar mau Zumba. Ayo Mas Al, aku juga pengen Zumba. Akhirnya aku belajar kan. Belajar 1-2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Oke, bisa. Kita bisa 2 atau 4 lagu. Kadang pertama mah ngos-ngosan sih, Kak. Tapi setelah 4 lagu, kok ketagihan, ya udah. Akhirnya berangkat lagi sampai sekarang udah hampir 100 lebih lagu yang sudah kita lakukan. Zumba sama satu lagi apa ya? Kalau aerobik. Bukan, bukan aerobik. Tabata itu yang pakai musiknya. Tabata itu kardio, aku workout itu suka, aku juga ada suka melakukan itu Tabata. Kalau itu bedanya apa?
Maksudnya lebih kemana Kalau fokus? dia lebih intense endurance, dia lebih ke dalamnya. Maksudnya ke dalamnya, kalau misalkan Tabata kan lebih endurance. Jadi dia nggak hanya sekedar cardio untuk bakar lemak, tapi dia juga bentuk otot, semacam kayak sit up, push Oh, up, rope makanya mainnya climbing. banyak main di sini ya, sama di ini ya. Iya, benar. Kaki kan ada squat juga. Kalau latihan kaki ada squat. Jadi benar-benar nggak hanya lemak, tapi bentuk otot yang menjadi sasaran. Misalkan ada push up kan berarti ada chest, dada kan sama bicepsnya. Ada perut. Oh. Kalau Itu Zumba kan semacam kayaknya sit up, lebih. push up, dan lain-lain. Kalau Zumba kayaknya lebih ke. Hah? Kalau Zumba lebih kemana? Kalau Zumba, Kalau dari lihat gerakan-gerakannya kan kayaknya lebih ke lenturan ya. Kelenturan. Nah, kelenturan. Jadi kalau Zumba nanti itu adalah tujuannya untuk shaping. Jadi tubuh yang bergelambir bisa di shaping. Jadi gimana caranya bener-bener kencang gitu. Makanya banyak cewek ya yang main ya. Makanya kayaknya lihat, kayaknya kalau aku lihat Zumba itu banyak kan cewek yang main. Rata-rata. Karena memang untuk body shaping sih ya. Itu banyak yang cowok. Iya kan cowok-cowok juga sekarang banyak yang fokus ke body shaping kan, memang rata-rata. Body shaping dalam arti bukan, kalau dulu kan cowok kayaknya lebih banyak main-main di atas nih loh. Biasa. Alat bisa. Makanya kayaknya Tabata lebih populer. Tapi kalau sekarang kan kayaknya enggak ya. Kayaknya aku lihat Zumba. Iya. Cowok-cowok Zumba banyak. Terus malah cewek yang Tabata. Iya. Banyak yang main di sini. Gue lihat cewek-cewek gila. Kalau aku pribadi di gym itu banyak request. Misalkan aku jadwal kan. Sekarang alhamdulillah anggotanya banyak kan. Mulai dari orang sekarang hingga sampai 20 orang. Jadi seneng banget. Jadi seakan jadi instruktur beneran. Padahal nggak punya ijazah, nggak punya sertifikat atau label Zumba Ins ya. Tapi emang harus ada ya? Itu Kak, selama aku bisa memberikan sesuatu kontribusi untuk orang-orang agar semangat olahraga dengan Zumba dan aku dijadikan instruktur di depan, why not? Jadi itu kan positif banget. Jadi kita ngajar nggak perlu ijazah ya kan Kak. Jadi aku selalu optimis. Oh iya ternyata orang-orang udah mulai bosan nih dengan lagu ini. Oh yaudah berarti aku harus cari referensi lagu baru yang lagi ngehits atau mungkin lagu baru atau lagu lama yang gerakannya enak bisa dimengerti oleh orang-orang. Ya udah aku langsung belajar. Yang penting nadanya enak, terus gerakannya enak, orang-orang suka gitu aja. Bagus keren. Emang Zumba harus ada sertifikat trainernya ya? Harus ada sertifikatnya? Ada. Kebetulan kemarin kan aku memang basically kan denger ada sih mau pelatihan Zumba. Kamu biar dapat ijazah atau sertifikat setidaknya nanti bisa menjadi instrukturnya. Berapa? Sekali apa namanya ya, semacam bahasanya itu training ya, Kak. Sekali training itu berapa hari gitu loh. Paling 2 atau 3 hari. Itu kurang lebih berapa juta. Waduh, aku nggak punya. Gajiku aja sebulan 1 juta, mau tak pakai gitu. Nggak mungkin lah. Terus kebutuhan rumah. Aku akhirnya dari situ, emang penting banget untuk sering seperti itu. Menurut aku sih karena ini otodidak juga, aku juga bukan salah satu tujuan utama. Yaudah yang penting aku belajar dulu, aku bisa ibaratnya memahami lagu satu dengan yang lain, terus bisa memberikan effort yang positif buat mereka, ya udah cukup itu aja. Kok masalah rezeki mah udah yang ada yang ngitung ya kan, ada yang ngatur gitu. Karena ya mungkin dianggapnya ini ya, dianggapnya komersil sih ya, kalau orang jadi trainer gitu ya. Makanya bayarnya mahal. Iya Kak, mahal banget bayarnya. Jadi kalau misalkan trainer itu, aku nggak tahu sih berapanya, tapi yang jelas mahal kalau trainer itu. Jadi kan kemarin ada temanku kan, Mas, jelasan kok enak bisa Zumba gini. Kita jelasin, aku ini otodidak Mbak, jadi aku nggak punya sertifikat apa-apa. Lu serius enak, malah sampai gerakannya ini ngalahin Zin Cynthia gitu loh. Zin Cynthia ada yang bilang Zin ini kalah dengan ini. Masa ya sih, aku padahal juga cuma gitu doang gitu. Aku mikir, ya udahlah, nggak penting sertifikat atau apa dan sebagainya. Yang penting aku berarti di sini memberikan effort yang positif, kontribusi yang positif untuk hidup lebih sehat dan semangat buat olahraga. Khususnya ibu-ibu. Kemarin kan ibu-ibu kan Mas, Kak cuma yang ikut. Tapi sekarang alhamdulillah ada cowok yang udah mau membuka diri untuk ngikut. Gitu. Yang lucu banget ketika lihat dia Zumba. Oh my God, ini cowok beneran cowok-cowokan. Aku sih apa ya?
Emang ada ya? Anggap gini Kak, anggapan orang-orang di luar sana kalau cowok Zumba itu ada tanda kutip 2 gini loh. Padahal kan mereka nggak tahu kan kalau Zumba itu sebagai apa ya, semacam media untuk membuat kita lebih bugar dan sebagainya. Kita nggak peduli cewek cowok dan sebagainya sih. Yang jelas kalau misalkan mau olahraga sehat, pengen tujuannya misalkan shaping dan lain sebagainya, ya udah ikutin aja olahraga itu ya kan. Sekarang kan gitu. Sekarang kalau aku balik misalkan cewek pengen ibarat kecil, dia harus push up, dia harus gini. Itu pekerjaan cowok loh. Tapi cewek bisa. Kenapa cowok nggak bisa masuk Zumba? Kan aku mikirnya gitu. Terus karena aku kan juga itu ada di luar negeri juga banyak cowok yang Zumba jadi instruktur, bahkan yang ikut itu juga ribuan gitu loh, nggak cuma 1-2 orang aja. Ya udah, mungkin paradigma aku sih mungkin paradigma Indonesia masih belum bisa menerima olahraga ini gitu, karena kan identitas lebih ke paradigma ini namanya sebetulnya disebut paradigma gender sebenarnya kan. Kita kan sebenarnya salah menafsirkan ekspresi gender, walaupun di dalam hal-hal tertentu juga tentang ilmu kegenderan aku ada yang nggak setuju, tapi kayak ekspresi aku sangat-sangat setuju itu. Maksudnya kenapa sih orang ngotakin gitu ya, laki harus begini, maybe kita gambarin laki itu biasanya identiknya manly, kalau perempuan harus harus lebih soft gitu ya. Itu lebih ke paradigma gender sebenarnya yang sudah keliru. Sebenarnya bukan cuma Indonesia loh, hampir seluruh Asia. Sebagian besar Asia dan dulu itu berapa ratus tahun yang lalu itu Amerika pun kayak gitu. Cuman kan Amerika kemudian menjadi pembawa, Eropa kemudian menjadi pembawa pemahaman yang baru tentang gender, kemudian merambah ke negara-negara maju. Nah, tapi kayak sekarang di Indonesia, Korea mungkin yang sekarang sudah mulai kelihatan ya. Kalau kamu lihat Korea itu kayaknya paradigmanya mereka tentang gender lebih cair dibanding negara-negara yang lain gitu. Kemudian merambah ke sini. Tapi Indonesia kan sebetulnya sebagian besar juga sekarang sudah nggak terlalu sekaku dulu juga. Buktinya juga sekarang aku udah hampir lihat rata-rata di kota besar, mungkin kota kecil pun juga sudah sebagian perempuan sama laki seolah-olah sekarang bertukar peran banyak. Tapi ada yang bertukar perannya kebablasan. Gue punya temen ya, cowok gitu ya. Dia udah married sama udah punya anak. Yang jadi bapak rumah tangga itu suaminya, yang jadi apa? Gimana sih? Jelas lah, Kak, yang jadi bapak rumah tangga itu ya suami, yang nggak ada bapak rumah tangga istri kali. Bapak rumah tangga maksudnya dia yang ngurusin segala urusan rumah tangga, yang cari duit ibunya, yang manjat genteng ibunya, yang manjat pohon ibunya. Serius. Bisa sih. Kalau kamu serius banyak kok yang kayak gitu sekarang. Yang ngomong anak suaminya, yang bikin anak ya suaminya juga sih. yang hamil tetap istrinya. Enggak, karena tapi perannya jadi terlalu ekstrim. Ada yang menurut aku juga nggak bagus juga kalau terlalu ekstrim. Di tengah-tengah aja. Itu. Gitu. Enak, seneng banget ya ternyata bisa semua sama lu, Kak. Jadi talentamu aku mau kasih tahu lagi. Selain kamu ngajar, aku kan belum lihat kamu ngajar sih, aku belum lihat. Jadi aku belum bisa lihat. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat kamu tuh cukup talkative dan cukup bisa jadi pembawa radio atau pembawa televisi, pembawa acara. Halo saudara, ya gitu. Itu cocok banget kayaknya. Yang kedua, ya Zumba itu tadi. Itu kayaknya talentamu banget dah. Udah dua itu yang aku lihat sekarang. Gimana? Diulangi lagi. Kalau aku lihat selama kita bicara, kamu itu cocok banget jadi pembawa acara. Bisa membuka dan menutup acara dengan sangat baik gitu. Nah, gue jadi narasumber ya ceritanya gitu. Terus mentang-mentang dipuji mukanya merah. Asli Kak Nuk, honestly ya. Secara jujur, aku memang punya salah satu passionnya aku itu di MC sih. Cuma kadang MC pengaturan pola bahasa juga nggak bisa
kan aku juga suka nge-vlog belajar. Maksudnya aku menanamkan public speaking yang baik, yang benar itu gimana. Terus ketika melihat videoku, ketika aku nge-vlog itu, teman-teman gimana? Masa ekspresinya itu lihat aku tuh suka nggak dengan cara pembawaanku, dengan cara bahasaku kan sering kan lihat aku ketika aku jogging terus aku nge-vlog gitu. Pernah tahu nggak di status? Pernah. Satu kali aku pernah lihat. Nah, tapi kayaknya bukan itu, status makanya WA. aku juga berpikir ke situ. Dulu pernah sih pas SMA juga, enggak pas SMA sih, pas aku kerja di SMA juga, aku juga pernah yang namanya siaran radio. Jadi aku belajar di membawain tentang English Corner, bahasa Inggris, baca bahasa Inggris ya dengan bahasa Inggris. Terus aku juga pernah menjadi pembawa berita acara terbaik Universitas Muhammadiyah Malang tingkat SMA. Bagus loh. Itu bisa dikembangin lebih lagi berarti. Iya, benar Kak. Aku lihat kuat tapi banget. Kayaknya aku lihat kuat banget di situnya kamu. Dari intonasi ya, Kak ya? 1 intonasi, 2 ekspresi juga, 3 kamu itu bisa menjembatani setiap jadi misalnya nih, ketika kamu tanya jawab kayak gitu ya. Kamu tuh bisa maksudnya ada orang itu kalau yang nggak bisa respon gitu loh. Eye contact ya, Kak, eye contact ya. Responnya itu eye contact-nya juga dapat, kemudian nimpalinnya. Dari misalnya ini, tadi aku bicara tentang banyak hal berhubungan dengan grafologi. Sebenarnya kamu kan nggak ngerti itu grafologi. Kalau aku lihat sih kayaknya kamu sama sekali asing dengan istilah ini gitu ya. Tapi sebagai pembawa acara yang baik, kamu bisa merespon gitu loh. Jadi apa yang aku bicarain, kamu akan, nah itu kan sebenarnya pembawa acara yang baik bukan masalah dia tahu atau tidak tentang materinya, tapi bagaimana menanggapi. Jadi nanggepi tanpa keluar dari, jangan sampai kayak orang bego gitu, tiba-tiba lu nanggepin tapi maksudnya apa gitu ya, gitu ya, nggak nyambung gitu. Kamu nyambung gitu, kamu tetap bisa nyambung dengan ini. Ini yang aku lihat seninya kamu, aku dapat gitu loh. Kamu cukup tinggal lebih diasah lagi untuk bisa jadi seorang pembawa acara yang baik. Mungkin bisa buka IO gitu. Enggak sih, Kak, honestly aku orangnya itu tipikal aku suka belajar sesuatu hal yang baru. Walaupun ibaratnya aku lebih suka go outside of my comfort zone. Jadi aku nggak suka bertahan dalam zona nyaman. Jadi aku pengen tantangan, di mana tantangan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran buat aku untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa. Terus selain itu tidak hanya itu saja sih. Ketika adanya dengan sesuatu hal yang baru, menurutku itu adalah salah satu berkah buat aku gitu loh. Jadi hidupku itu nggak monoton, nggak flat. Jadi ada kadang something high, something down, something high, something down. Dan di setiap perjalanan dan setiap cerita, aku yakin pasti di situ banyak sekali hikmah yang membuat aku menjadi seorang pribadi yang mungkin nggak sempurna ya. Mungkin versiku menjadi lebih baik dibandingkan yang masa lalu gitu loh. Jadi akunya sih Good. Jadi aku suka aja ketika aku komunikasi emang katakanlah aku memang zonanya extrovert introvert. Jadi kalanya ada waktu aku terbuka ke semua orang, ada kalanya aku menyendiri ketika aku belum benar-benar nyaman, belum adaptasi dengan baik, aku mending diem aja. Tapi di sisi lain kan di sini kan aku ini Kak, ada pekerjaan baru kan. Aku kan tergabung di Panwaslu. Jadi di sini adalah pengawas tingkat kecamatan. Pantesan tulisan itu kok ngomongin KPU apaan? Makanya itu adalah salah satu notes aku. Jadi aku nggak mau ketinggalan dengan segala sesuatu. Sebenarnya 1 buku itu udah banyak. Teman-teman nggak pernah nulis, entah kadang itu nyontek dulu, ini gimana, kan aku setiap ada agenda ya kan, setiap ada agenda, ada materi masuk di WA, aku langsung tulis catat, dan itu pun berbeda. Kalau misalkan agenda untuk catatan itu aku mesti pakai pulpen hitam, terus untuk materi aku pakai pulpen merah, terus untuk mencatat kayak berita acara atau catatan agenda kegiatan harian, aku piket kantor, aku ada kegiatan di kantor, aku selalu pakai pulpen biru. Jadi semuanya tak spesifikasikan biar mudah gitu. Jadi awalnya aku nggak pernah identik dengan dunia politik, bahkan aku benci banget yang namanya dengan dunia politik dari dulu. Ya dari dulu aku benci banget dunia politik. Tapi entah kenapa semakin kesini karena mungkin ada tuntutan juga untuk cari finansial, akhirnya aku memberanikan masuk kemarin di Panwas. Ada seleksinya, jadi satu desa itu ada beberapa orang yang daftar. Nah ada seleksinya itu
ada seleksi interview, ada seleksi macam-macam tulis dan sebagainya. Alhamdulillah juga aku tertinggi se-Kabupaten Malang. Enggak, alhamdulillah sih puji Tuhan. Tapi di sisi lain kadang aku berpikir ketika nilaiku seperti itu pun aku juga selalu balik lagi, aku nggak boleh sombong, aku harus selalu belajar karena apalagi ini ranah hal baru buat aku. Jadi aku nggak boleh ibaratnya apa ya, kayak misalkan ketika kita, kebanyakan sih dari temanku aku belajar sendiri ya. Belajar sendiri dari temanku ada yang nilai tinggi. Terus dia ibaratnya kayak apa ya, seakan nggak butuh, nggak perlu belajar, nggak perlu buka buku lagi. Tapi sebenarnya di sisi lain aku tuh takut, Kak. Ada ketakutan tersendiri ketika aku menjadi yang terbaik dan yang terbaik. Contoh katakanlah, maaf Kak ya, bukannya sombong, aku harus cerita ini biar nanti Kakak bisa melihat karakterku lebih detail. Jadi ada ketakutan tersendiri sih. Ada ketakutan tersendiri bagi aku ketika aku nggak bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Jadi aku maunya setiap apapun itu, aku harus detail, aku harus, apa yang katakan Kak Nuka, aku harus perfeksionis, itu wajib. Karena apa? Ketika aku sudah mendapatkan seperti itu, aku harus memberikan feedback yang terbaik. Dan aku harus bisa benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang aku sudah dapat. Dan aku pun tipikal orang yang tidak mau membuang kesempatan ketika ada kesempatan itu. Dan aku pengen tunjukkan, bukan berarti aku dendam atau apa sih, enggak ya. Karena memang dulu aku adalah korban bullying, sehingga aku bisa bangkit dan aku bisa menjadi seperti ini. Aku setiap perjalanan aku atur, aku tata langkahku, dan aku selalu mengambil keputusan ini benar-benar tak olah alih. Banyak kan temanku ketika mengambil keputusan langsung tek selesai. Tapi aku tak olah alih, kira-kira bener nggak ya, kira-kira enggak gimana ya. Aku harus berpikir dulu biar apa yang aku ambil ini realistis, yang kedua bisa diterima oleh orang lain, dan yang ketiga benar-benar ada benefit untuk aku pribadi. Jadi ya itu pekerjaan hal baru di Panwas, dan sekarang aku di sekolah juga seperti ini kondisinya, dengan penuh banyak pressure, dengan banyak problematika, baik operator, baik administrasi, tidak hanya dari intern ya, maksudnya pribadi. Jadi permasalahan kompleks itu terjadi di SMP. Kadang aku mikir, ya ampun, aku nggak kuat. Ketika ada permasalahan, ada perdebatan dalam rapat, aku nggak kuat, aku pengen keluar. Setiap ada perdebatan, aku selalu berkata seperti itu. Tapi aku harus bersabar dulu, bertahan dulu, ya. Maksudnya sambil nunggu ada kesempatan yang baik. Makanya apapun itu aku asah, Kak. Mulai dari kemampuan, nggak peduli itu kemampuannya cewek dan sebagainya, aku selalu memiliki keinginan atau kegigihan untuk belajar lebih keras lagi, gimana bisa bermanfaat dalam hidup aku. Cuma itu aja sebenarnya. Gitu. Bagus, berarti kamu punya daya juang yang baik. Daya juangmu bagus. Punya daya tahan juga yang baik juga. Itu kan memang modal yang penting sebenarnya. Supaya orang tetap survive. Termasuk kayak sekarang ini kan juga kita bisa tahu nih, kondisi sekarang ini ada COVID-19 aja, itu kita bisa melihat nih, orang yang punya daya juang dan daya tahan yang, bukan masalah daya tahan dari penyakit ya, daya tahan mentalnya loh. Sebenarnya kan persoalannya itu. Karena sejak ada kejadian ini dari sejak awal tahun sampai sekarang, kita bisa lihat nih, mana-mana orang-orang yang bisa survive dengan baik, entah itu sudah di PHK atau tidak di PHK ya, entah itu masih bekerja atau tidak bekerja, tapi kita bisa lihat tuh, oh ternyata sebagian besar orang Indonesia seperti apa, itu bisa kita kebaca deh. Maybe mungkin boleh dibilang daya tahannya orang Indonesia hampir sebagian besar sih masih stabil sih, aku pikir masih stabil lah ya. Walaupun ada sebagian kecil-kecil kayaknya cukup tidak survive menghadapi masalah-masalah ini. Karena kalau kamu lihat di negara-negara yang lain, oh enggak, orang-orang di luar sana malah lebih banyak ketika menghadapi situasi kayak gini, itu betul-betul down, benar-benar down, bukan lockdown kota doang, down juga secara mental gitu. Karena bisnis hancur, yang punya pekerjaan juga mungkin keluar dan bla bla bla. Kalau di sini masih hahihi, masih happy-happy. Cuman ya kita itu terlalu easy going jeleknya. Orang Indonesia itu terlalu easy going. Saking easy going-nya masih ngumpul-ngumpul aja deh. Gitu aja. Itu bisa lihat. Daya juangnya sebenarnya udah baik. Nah, kamu juga aku lihat daya juangnya baik. Daya tahannya juga baik. Daya juang sama daya tahan kan hampir berbeda. Oke.
Seru Sudah banget, luar sudah biasa kali ini. hampir Aku sebenarnya di luar itu ya, Kanuke, aku melihat Kanuke dengan sosok ketika kita WA berawal dari persahabatan di WA dari grup ya, komunikasi baik, terus ada nilai plus, Kanuke bisa membaca, kadang kita sharing tentang pendidikan, jelas pendidikan antara di SMP sama di lembaga Kanuke kan juga beda. Jadi aku bener-bener hanya seplace, jadi beruntung banget gitu mendapatkan orang atau sosok yang dimana itu bisa dipakai sharing untuk mengembangkan diri kita pribadi menjadi lebih baik ya, dalam artian kan kita ketika sharing seperti ini kita saling tukar pikiran, Kak. Jadi dengan adanya tukar pikiran maka kita tahu, oh ya seperti ini, oh ya effortnya ternyata positif. Itu yang aku suka. Dan berharap nanti nggak hanya di sini aja, Kak, kita banyak sekali aku berharap part 2, Zoom part 2, Kak Nuke mempersiapkan, aku pengen tanya jawab, entah itu berkaitan dengan kepribadian, entah berkaitan dengan apapun, aku pengen kayak semacam aku pengen latihan kayak gini sih, Kak. Aku ketika melihat ada kompetisi kayak semacam pageants yang lebih aku suka, contoh kayak Miss Universe, ceweknya cantik-cantik, Miss World, apalagi gila keren ketika dapat pertanyaan langsung jawab, nggak peduli itu pertanyaan tentang apa, dia itu langsung jawab tanpa berpikir A, I, U, E, O dengan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu, keren, pecah banget kan. Aku pengen nanti Kanuke buat pertanyaan misalkan tentang definisi apa gitu, tapi jangan teori, maksudnya itu yang sering terjadi pada kegiatan sehari-hari. Oke, I know. Ya. Terus serius, interesting. Boleh, kita atur lagi. Kita kurang lebih berapa jam sih, Kak, ini ya? 1 hour. Kita tadi mulai jam 3-an kalau nggak salah. Aku baru bangun itu jam berapa sih? Jam setengah. Hampir 1 jam setengah. Banget. Oh, justru kan aku tuh memang suka sebenarnya kalau aku sebenarnya salah besar kalau kamu menilai aku itu teoritik ya. Kamu bisa menilai aku itu sebenarnya lebih praktikal gitu dibanding kebanyakan orang. Jadi kalau diskusi-diskusi kayak gini, sebenarnya diskusi kita itu lebih ke sharing sih sebenarnya. Jadi artinya bukan aku tahu kamu tidak tahu atau kamu tahu aku tidak tahu, bukan, lebih banyak membagi pengalaman pribadi masing-masing. Itu jauh lebih baik daripada kita diskusi-diskusi yang kan ada tuh diskusi itu bisa dibagi 2 tuh. Ada diskusi yang lebih sifatnya personality, sifatnya sharing, ada diskusi yang lebih akademik, yang lebih ilmiah gitu. Yang pakai menggunakan dasarnya biasanya menggunakan tulisan atau buku begitu. Nah, aku agak kurang suka sebenarnya masuk di sana karena kadang-kadang gini, kalau diskusi-diskusi yang misalnya menurut psikolog A, B, B, D dan C, C, Y gitu ya. Itu jadi kita nggak membumi. Oke, aku setuju dengan pendapat-pendapat ini, tapi bagaimana pendapat-pendapat yang bagus ini sekarang mendarat di dalam pikiran manusia-manusia orang-orang biasa. Misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga gimana ngurus anak gitu. Menurut pandangan psikolog misalnya gini. Oke, itu kan teori berdasarkan penelitiannya dia yang cukup baik, yang sudah sangat mungkin mumpuni, tapi sekarang teori ini gimana diaplikasikan ke dalam bahasanya seorang ibu-ibu yang bahkan lulus SD saja kagak gitu loh. Dan kemudian dia bisa mempraktekkan ini. Nah, ini yang aku pikir lebih penting. Hanya bisa terjadi ketika kita bisa sharing pengalaman gitu. Si ibu ini gimana, kemudian aku merespon. Nah, itu yang aku lebih suka kayak gitu. Jadi diskusi praktikal aku pikir itu jauh lebih memperkaya dan akhirnya kita jadi tahu ternyata kita bukan siapa-siapa. Gitu loh. Nggak boleh ada di dalam diskusi itu kemudian kamu mengklaim dirinya aku udah oke, aku itu ahlinya, kemudian gue cuman menabur informasi. No, itu diskusi yang tidak sehat. Justru yang sehat adalah ketika kemudian kita bisa mengakui diri, ternyata saya bukan siapa-siapa dan saya belum tahu apa-apa. Ternyata ketika aku dengar apa yang kamu bicarain, ada insight-insight baru yang aku baru ngerti. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Gitu. Termasuk di dalam bidang keahlian itu loh. Misalnya kalau dalam hal Sumba, gue 0 lah ya. Aku sama sekali nggak ngerti tentang Sumba gitu. Tapi dalam hal yang aku ngerti saja, misalnya kalau tentang personality, aku dari tadi saja sudah memperhatikan, aku mendapat insight-insight yang baru yang aku akhirnya, oh, jadi gitu ya, gitu.
itu akan memperbaharui informasi yang selama ini sudah aku terima, kemudian aku record lagi, kemudian aku bangun lagi gitu loh. Aku bangun lagi dengan pengertian yang lebih baru dari tanpa mengabaikan yang sebelumnya gitu. Karena kita kan tetap harus menghargai ilmu pengetahuan yang jauh sebelumnya gitu. Nah, itu yang disebut, aku pikir yang disebut dengan belajar. Nah, termasuk di dalam proses ya karena aku kebetulan jadi guru, ini juga yang aku tanamkan kepada anak-anak. Aku pikir aku waktu ngajar juga harus konsepnya seperti itu. Waktu aku memberikan informasi pengetahuan kepada anak, itu dalam sudut pandang ilmu pengetahuan. Tetapi ketika dalam proses belajar, ternyata ada hal-hal yang baru yang aku dapatkan dari anak-anak juga. Nah, di situ telah terjadi namanya proses belajar. Makanya aku akhirnya cukup ngerti loh. Nggak bisa belajar mandiri tanpa mentor. Setuju nggak? Dengan kondisi sekarang, nih kondisi yang sekarang nih, anak sepintar apapun, nggak bisa belajar sendiri tanpa guru sebenarnya. Gimana pun nggak bisa. Nggak bisa. Makanya guru tetap akan dibutuhkan, walaupun mau dalam keadaan apapun, guru itu tetap dibutuhkan sebenarnya. Guru itu penting dari zaman purba sampai sekarang. Kenapa? Karena guru itu mentor. Tapi guru bukan diktator yang pasti. Kalau gurunya jadi diktator, berarti sudah salah gitu. Guru itu mentor. Mentor untuk apa? Untuk belum tentu dia harus. Ternyata anak belajar online sendiri belum tentu bisa loh. Walaupun dia bisa saja, dia belum tentu ngerti konsepnya loh. Nah, itu yang aku perhatikan sih kayak gitu-gitu. Wih, 1 jam. Oke, Kano, udah 4:30 loh. Oke, 4:30. Supaya aku bisa record ya. Nanti aku record. Maksudnya setelah ini kan recordnya akan proses. Kemudian aku akan share balik kepada kamu ya. Aku kasih. Tapi nggak usah diupload YouTube ya. Nggak usah diupload YouTube. Enggak. Dikasih diambil ini aja, Kak. Maksudnya nggak semua diambil per part-nya aja. Jadi iya. Enggak, ini filenya termasuk gede nih. Aku juga kemungkinan susah nguploadnya ke YouTube. Kalaupun ngupload mungkin bagian-bagian yang tadi yang bagian yang gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini filenya kemungkinan hampir satu mungkin 500 MB kayaknya, hampir 500 MB. Kalau 1 jaman sekitar 500. Cuma nanti aku maunya dipotong misalkan katakanlah cuma 1 menit atau berapa. Jangan terlalu panjang lah nanti biar apa ya. Yang dikirim ke juga, kamu? Kak. Dikirim ke kamu maksudnya? Yang dikirim ke kamu? Iya dong, wajib. Dipotongnya gimana ya? Harus masuk ke HP dulu. Iya. Di-cutting, Kak. Di-cutting nanti di-capture di video bisa kok. Oke. Nanti pakai HP aja. Jadi gitu ya, Kak Nuk. Thanks so much for this time. And I just a pleasure for having you now. Untuk analisisnya, habis ini aku langsung matiin. Karena aku kurang lebih ini udah jam 5:30. Secara otomatis nanti Zumbanya 1 jam kan. Baru 5:30. Baru aku pulang itu udah maghrib. Jadi aku langsung pulang bisa buka langsung gitu. Oke. Selamat. Terima kasih, Kak Nuk. Sekali lagi ya. Terima kasih. Dan see you later. Dan kata can we the next project untuk masalah sesi tanya jawab. I'm ready for that. Q&A. Oke, see you. Ya, Kak Nuk, ya. Selamat sore. Ya. Di end dari situ ya.